Disiarkan dari lantai 2 studio multimedia MA Model Zainul Hasan Genggong. Inilah MA Model Podcast. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat pagi. Balik lagi di MA Model Podcast bersama saya Aurela Balkis sebagai produser Logis, Logika Inspirasi Siswa-siswi. Nah, kali ini sudah hadir nih di tengah-tengah podcast kita salah satu alumni yang sudah berhasil menjadi Duta Muda Jawa Timur tahun 2024. Wah, pada penasaran gak sih? Ini dia Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Hai. Apa kabar Kak Dwi? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik. Nah Kak, ngomong-ngomong kakak sudah menjadi Duta Muda Jawa Timur nih Kak ya. Oke, sebelum masuk ke podcastnya Kak, boleh dong kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Hai everyone, perkenalkan nama saya Dwi Rahmawati, biasa dipanggil Dwi. Saya dari Kabupaten Lumajang. Saat ini saya mengemban amanah menjadi Duta Muda Jawa Timur 2024. Saya alumni MA Model Zainul Hasan Genggong tahun angkatan 2023. Nama angkatan saya All Souls Generation. Wow Kak, menjadi Duta Muda Jawa Timur tahun 2024 itu bukan suatu hal yang mudah tentunya ya Kak ya. Tentunya. Boleh dong kakak menceritakan sedikit gimana perjuangan kakak sehingga bisa dinobatkan menjadi Duta Muda Jawa Timur ini Kak. Nah gini, jadi sebelumnya saya itu tidak mengenal dunia pigeon ya. Saya hanya aktif dalam organisasi, aktif dalam kepemudaan. Nah jadi teman saya itu mengikuti pernah mempunyai pengalaman di dunia pigeon. Nah teman saya itu mengajak saya untuk daftar Duta Muda Jawa Timur. Kebetulan waktu itu Duta Muda Jawa Timur sedang membuka peserta baru untuk 2024. Nah saya daftar di situ. Dari beberapa pengalaman saya nggak ada yang nyambung ya sama dunia pigeon, kayak seumpama saya di organisasi, aktif dalam banyak di MA Model ya. Nah terus pas waktu itu saya juga gak yakin kalau bakal jadi Duta Muda Jawa Timur. Pertama tesnya itu tes tulis, dari pesertanya itu sekitaran 200 lebih ya. Terus saya tes tulis, melakukan tes tulis bersama teman-teman dengan via Zoom. Nah terus saya diterima, alhamdulillah saya diterima menjadi Duta Muda Jawa Timur tahap 1. Nah dari tes tulis itu diterima sekitar 150 peserta. Dari tes tulis itu langsung lanjut ke semifinal. Semifinal itu dilaksanakan di Surabaya, tepatnya di BG Junction. Iya, di Mall BG Junction. Di situ saya nggak bisa berkata-kata lagi ya. Soalnya kan saya nggak pernah jadi duta-duta gitu ya. Saya di situ harus menjaga penampilan saya, menjaga grooming, juga sikap saya kepada orang lain itu juga dinilai, terutama senyum. Senyum itu penting sekali. Jadi kita harus senyum ke semua orang. Kita bertemu orang harus senyum, terus kita kalau bertemu orang juga harus menyapa. Jadi pelajaran yang saya ambil dari di MA Model ini, yang senyum, salam, sapa itu bermanfaat sekali bagi saya gitu ya. Oke. Selanjutnya Kak, itu terkait tadi sedikit dibalik perjuangan kakak untuk menjadi duta besar nih Kak ya. Nah, pengalaman Kak Dwi nih mengikuti ajang pemilihan Duta Muda Jawa Timur tuh gimana Kak? Nah pas waktu itu kan udah di semifinal ya. Belum dipanggil nomor peserta. Saya udah ya Allah kayaknya aku nggak masuk deh kayaknya. Kayak udah pesimis dulu gitu ya Kak ya. Teman-temanku tuh pada jago-jago semua. Public speakingnya, ada yang udah kerja di Bank Indonesia, juga ada yang udah kerja jadi model. Nah aku masih maba semester 1 kan. Nah terus lama-kelamaan ternyata namaku juga dipanggil. Terus inilah grand final Duta Muda Jawa Timur 2024. Nah kalau seumpama kita sudah masuk grand final, itu berarti kita sudah menjadi paguyuban Duta Muda Jawa Timur. Iya benar. Nah pas waktu itu saya gini, ya Allah, gak nyangka banget aku dari depan semua orang gitu. Nah jadi dari 150 peserta yang dipilih itu 50 peserta. Wow, berarti kakak udah berhasil ngalahin 100 orang dong Kak. Iya, 200 lebih waktu itu sih. Terus langsung ke karantina. Karantina kayak sebuah
pengalaman kita, pengajaran kepada kita, bagaimana sih kita jadi duta, bagaimana cara kita berjalan sebagai duta, bagaimana kita harus menjaga grooming kita dan juga sikap-sikap kita. Nah, itu kita dilatih di Surabaya. Berarti karantina itu kayak latihan sebelum jadi duta gitu ya, Kak? Iya. Nanti kita kan akan menghadapi orang-orang yang lain kan. Kita akan menjadi role model bagi pemuda yang lain, dan harusnya kita harus bisa menjadi contoh bagi orang lain yang harusnya kita lebih-lebihkan kita kan. Maksudnya kayak kita harus menjaga penampilan, kita harus menjaga sikap kita dan juga yang lain-lain. Dan itu gitu. semua sudah dilatih di karantina tadi itu ya, Kak? Benar. Oke, Kak, ngomong-ngomong tentang public speaking nih, Kak. Kak Dwi juga tadi menyebutkan memperoleh banyak manfaat dari pengalaman ini seperti public speaking, grooming dan lain-lain. Bisa dijelaskan mungkin, Kak, bagaimana hal ini mempengaruhi perkembangan pribadi Kak Dwi? Nah, gini, jadi pertama saya melatih public speaking itu, pertamanya saya nggak pede banget ngomong depan orang. Saya itu seringnya kalau ada acara itu mengikuti males aja, kayak nyanyi gitu ya. Dari MTS tuh saya nggak pede. Terus di MA Model saya ditunjuk sebagai MC. Kan kalau seumpama kita menjadi MC, kita kan harus bisa mengelola acara itu kan. Benar. Dari itu saya bisa melatih public speaking saya. Di samping dari itu saya juga aktif dalam organisasi, dan juga saya aktif menjadi leadership. Saya juga aktif dalam bidang leadership, juga kepramukaan. Lah, dari MA Model ini saya belajar banyak sekali cara-cara untuk melatih public speaking kita, dari MC, dari menjadi host. Hampir semua acara itu saya menjadi MC atau host. Dari itu saya terlatih ya, Kak? Iya, terlatih untuk berbicara di depan orang. Gimana sih caranya nggak gemeteran ngomong di depan orang? Itu kan susah banget ya. Butuh beberapa kali tampil tentunya, Kak. Jadi susah banget kalau ngomong di depan orang, apalagi orangnya nggak ngedengerin kita, kan susah banget. Jadi kita harus merasa nggak dihargain. Iya, harus kita mencairkan acara itu. Gimana sih acaranya sekiranya baik. Dan alhamdulillah aku diterima di Duta Muda Jawa Timur ini. Aku lebih enak ngomongnya, lebih enak ngomong di depan orang, lebih enak cara bahasanya. Dan juga public speaking ini bukan hanya tentang orang ngomong aja ya. Percuma kalau orang ngomong nggak ada isinya, ya kan? Bener banget. Jadi grooming itu juga penting. Orang yang ngomong di depan itu harus juga mempunyai penampilan yang menarik. Kalau seumpama ada orang jelek ngomong di depan, permisi aja ya. Pasti kan yang lihat aja udah bosen kan. Bukan cuma bosen, Kak, pengen buru-buru. Iya, pengen buru-buru. Wis wis pulang aja gitu kan. Nah, kita juga harus menjaga penampilan kita. Grooming itu sangat penting. Bagaimana sih kita menjaga grooming kita? Dengan menjaga sikap kita, dengan menjaga cara jalan kita. Sekiranya orang menilai kita itu orang yang baik, benar-benar Duta Muda Jawa Timur. Soalnya menjadi role model itu sangat berpengaruh sekali bagi masyarakat. Oke, Kak, bagaimana Kak Dwi itu melihat peran penting dari pencitraan diri atau social branding dalam konteks menjadi seorang duta muda nih, Kak? Oke, menurut saya membranding sosial kita itu sangat penting. Kenapa? Soalnya orang tahu kita dari apa? Penampilan. Iya, dari penampilan kita. Dari kita udah punya pengalaman apa aja sih gitu kan. Orang pasti menilai kita, oh orang ini udah pernah jadi duta muda nih. Oh orang ini aktif di organisasi. Oh anak ini pede banget jadi MC, sering banyak pengalamannya gini. Pasti orang kan nilai dari itu. Nah, terus kenapa kita harus membranding diri kita? Karena kita itu akan dinilai baik oleh orang kalau kita melihatkan kepada orang itu. Intinya memberi contoh dulu ya, Kak ya. Nah, sekarang kan lagi musim-musimnya elektronik ya, kayak di sosial media, TikTok, Instagram gitu-gitu ya. Pasti anak muda kan sekarang pastilah mempunyai Instagram, TikTok gitu. Tentunya. Nah, kita harus membranding diri kita. Orang-orang tahu ciri-ciri kita itu pasti dari sosial media kita kan. Oh, anak ini jadi duta. Oh, anak ini aktif organisasi. Oh, pantas nih anak ini diundang kita gitu kan. Oh, anak ini ternyata cuma ngelucu aja, cuma ngelawak aja. Kan taunya orang-orang kita kan dari sosial media kita gitu. Jadi kita harus pintar-pintar membranding diri kita. Di samping itu, kita juga harus pintar milih-milih teman. Soalnya kalau temannya seumpama teman kita orang yang nggak baik, pasti kita kan juga ikut nggak baik. Sosial media kita juga nggak baik. Nah, jadi kita harus mengikuti
setiap perkumpulan anak muda yang bermanfaat, yang sekiranya bisa mengupdate diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Oke, tadi Kak Dwi juga menyebutkan bahwa mengupgrade diri gitu ya Kak. Apakah mengupgrade diri ini memberikan dampak positif Kak bagi pemuda di Jawa Timur? Terus apa langkah konkret yang telah diambil atau yang direncanakan oleh Kak Dwi untuk mencapai tujuan ini? Oh iya, nah langkah yang akan saya ambil dalam mewujudkan upgrade diri ini ya. Jadi saya mempunyai program namanya itu Myself, My Path, and My Future. Nah itu artinya diriku, jalanku, dan masa depanku. Nah menurut saya anak muda ini harus bisa mencintai diri sendiri, harus bisa mengenali dirinya sendiri. Nah, kita gimana sih? Oh, aku ini bakatnya di sini, aku minatnya di sini, aku bisanya ini. Nah, terus jalanku harus kemana ya, gitu kan? Nah, jadi anak muda ini harus mengetahui dulu dirinya sendiri. Setelah mencintai diri sendiri, baru kita akan tahu jalan kita akan kemana. Kayak seumpama saya awalnya ingin kuliah menjadi mahasiswa. Nah, apakah saya harus selalu menjadi mahasiswa? Enggak kan? Kalau seumpama, oh saya jadi mahasiswa aja dia nggak mau ngapa-ngapain, berarti kan namanya nggak mengupgrade diri, stop di situ aja kan? Pengalaman kita tetap di situ aja. Kayak semua kamu ya, sekarang jadi siswa MA Model. Nah, kamu, oh aku jadi siswa aja wes, aku nggak mau ikut organisasi, aku nggak penting relasi. Relasi itu sangat penting. Jadi kita mempunyai sebuah pengalaman itu sangat penting, apalagi pengalaman yang bermanfaat. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, dari orang-orang yang kita kenal, itu namanya relasi, kita akan mendapatkan sebuah pengalaman yang bisa mengupgrade diri kita. Gimana sih? Oh iya, anak ini sekarang gini, aku harus bisa lebih dari dia, aku harus bisa jadi dia, aku harus bisa jadi percontohan bagi orang lain gitu kan. Masa ada orang yang ingin selalu aku tidur aja wes, gak mau kemana-mana. Intinya jangan gitu ngikutin kan. alur gitu ya Kak ya. Kita harus juga cari relasi, tapi relasinya harus yang baik, gak boleh yang positif buruk. ya. Iya. Terus gimana sih kita harus pilih teman? Oh teman ini ngajak kita yang nggak kebaikan. Oh jangan sama orang ini, nanti kita jadi tambah nggak baik gitu. Kita harus cari teman kita yang sekiranya bisa mempunyai nilai plus bagi kita, mutualisme gitu ya namanya. Saling menguntungkan satu sama lain harusnya ya. Oke Kak, selanjutnya bagaimana reaksi dan dukungan dari keluarga dan teman-teman Kak Dwi terhadap partisipasinya melihat Kak Dwi bisa menjadi Duta Muda Jawa Timur ini? Dan bagaimana juga hal ini bisa memengaruhi motivasi dan keyakinan Kak Dwi selama proses pemilihan? Iya, jadi pertama kan saya udah cerita tadi ya, kalau nggak pede banget gitu. Pesimis duluan gitu Kak ya. Ya Allah nggak punya pengalaman gitu, tapi gimana ya? Ya wis gak apa-apa jadi modal nekat aja. Ya Kak. Nekat banget. Terus habis itu aku nelpon orang tua kan, Ma aku keterima di Duta Muda Jawa Timur. Terus iya kan aku ke Surabaya sih. Terus orang tuaku tuh bilang, kamu pakai heels gitu. Iya aku nggak bisa pakai heels gitu. Ya udah latihan gitu. Temanku tuh latih aku, jadi pakai heels 12 cm itu kan nggak pernah sih ya. 12 cm. Iya tinggi banget. Terus habis itu harus jalannya harus bener kan, nggak boleh ya wis gitu, nggak boleh kayak orang terus habis itu aku ke Surabaya, terus ternyata aku keterima kan jadi 50 finalis kan. Terus aku nelpon mamaku, Ma gimana ini aku keterima, terus aku takut gitu. Loh takut kenapa, harusnya bangga dong gitu, udah keterima jadi Duta Muda. Support dari orang tua Kak ya. Dan pastinya kan kalau seumpama kita mau cantik, kita harus modal kan, mana ada cantik gak modal. Bener banget gitu, Kak ya. Terus habis itu aku harus nyiapin beberapa make up yang gak aku punya. Aku cuman punya make up bedak kan, bedak sama lipstick aja itu. Nah semenjak aku jadi duta ini, aku lebih lebih memperhatikan penampilan aku. Sangat memperhatikan tentunya Kak ya. Harus rapi, harus bisa mencocokkan baju-baju, juga harus bisa melatih make up. Nah dari itu orang tua aku gini, wes gak apa-apa, ini kan kamu masih muda, jalanin semuanya yang kamu bisa, sekiranya kamu ini sampai bisa jadi orang hebat gitu. Terus teman-teman saya dari teman-teman of Sobles juga mensupport saya, kayak seumpama bener kan, dari sebelumnya aku nggak pernah
ini ikut kayak dunia pigeon gitu. Iya. Jadi lebih temanku fokus ke organisasi ya Kak ya. Teman-temanku tuh kayak kaget, ayo Wi semangat Wi, kamu ya kalau seumpama kamu jadi, kita juga bangga gitu, kita juga bangga punya anak angkatan kayak kamu, punya keluarga kayak kamu, kita juga bangga gitu. Nah pasti kan kalau seumpama kita jadi orang hebat, kalau seumpama kita jadi role model bagi orang lain, pasti kan latar belakang kita juga dinilai kan, kita alumni mana, kita mahasiswa mana gitu kan juga dinilai gitu. Iya Kak. Terakhir nih Kak ya, sebelum kita tutup podcast kita, pesan atau motivasi terbesar yang ingin Kak Dwi sampaikan kepada generasi muda Jawa Timur yang juga bermimpi untuk mencapai prestasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, saya ingin berpesan kepada para pemuda di Jawa Timur, lebih mencintai dulu diri sendiri, jangan orang lain dulu, diri sendirinya sendiri. Terus kita adalah generasi muda, generasi penerus bangsa yang seharusnya kita harus bisa menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Kita harus bisa mengupgrade diri kita dan juga jangan hanya stuck di situ saja. Kita harus mencari relasi, mencari pengalaman, juga mengupgrade diri kita yang awalnya dari nilai 1 ke nilai 10 gitu. Jadi kita harus tetap semangat untuk mengupgrade diri kita, karena bukan cuma HP aja yang minta di-upgrade. Jadi kita juga perlu di-upgrade untuk lebih baik di depannya gitu. Kak ya. Harus bisa dong jadi lebih baik ke depannya. Oke Kak Dewi, seru banget ya Kak bisa bertukar cerita nih. Saya juga dapat pengalamannya dari Kak Dewi gitu. Semoga Kak saya juga bisa nyusul Kakak, bisa menjadi duta muda. Kalau bisa lebih dari saya ya. Amin. Jangan Semoga aja di situ saja, harus ada yang ke nasional, harus ada yang ke luar negeri. Ya Allah. Amin. Oke Kak, cukup segini aja dulu mungkin. Kita ketemu di lain waktu. Sapa dulu dong Kak. Hai, dadah, bye-bye, see you. Jangan lupa like and subscribe channel kita di MA Model Zainul Hasan Genggong. Oh ya guys, for your information juga, Kak Dwi ini juga alumni Logis dan sebagai ketua umum dari Logis 2 tahun lalu ya Kak? Iya. Boleh dong Kak, kakak yang closing aja gimana? Waduh, boleh. Oke guys, sekian dari kita. Kalau seumpama kita ada salah kata atau bicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi kita di sini hanya sebagai pembawa acara dan juga narasumber yang pasti mempunyai salah ya. Iya, karena kita manusia. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.